Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sampai pada akhir pembahasan dari pengantar ilmu akidah. Insyaallah minggu depan kita akan mulai bahas kitab yang akan kita pelajari. Dalam pembahasan kita, pada awal pembahasan telah dibahas beberapa hal atau berbagai macam hal. Ketika kita membahas berbagai macam dalil, di situ kadang-kadang pada saat kita belajar ada pelajaran yang memang tidak ada dalil dari Al-Quran dan sunnahnya. Kita katakan hari ini pelajaran khusus tentang memahami permasalahan. Untuk dalil Quran dan sunnahnya ada, bukan tidak ada. Kita juga orang Islam, pasti kita pakai Quran dan sunnah. Tapi bagaimana cara memahami dalil tersebut? Nah, itu dengan akal. Kita pakai logika. Paham nggak? Kemarin contoh ketika mengatakan mengatakan bahwasannya ada yang mematikan selain Allah, kalau langsung dihukumi syirik, itu tidak benar. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada yang mematikan selain Allah. Siapa? Malaikatul maut. Kemudian Nabi Isa. Kita yakini dan imani bahwa Nabi Isa dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dan juga Malaikatul maut menghidupkan dan mematikan. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mematikan kalian adalah Malaikatul maut. Jadi penyebab kesyirikan bukan kepercayaan menghidupkan dan mematikan, tapi apa? Menghidupkan dan mematikan itu dengan izin Allah atau bukan dengan izin Allah. Nah, ini memahami ini dengan apa? Pakai apa? Pakai akal. Nah, cuma ketika kita membahas hal ini, banyak orang protes, "Oh, kita nggak usah pakai akal. Jangan pakai." Jadi agama itu seolah-olah bertentangan dengan akal. Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah. Apakah agama bertentangan dengan akal atau tidak bertentangan dengan akal? Karena nanti pembahasan akidah nanti kita akan membahas berbagai macam hal. Ada nanti pembahasan tentang sirat, jembatan. Adaqqu minas sya'r ahaddu minas saif. Yang jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ntar kita lewat situ. Masuk akal tidak? Jawab, jangan takut, boleh di sini. Nggak masuk akal kan ente bilang. Kita mempelajari mukjizat Nabi Ibrahim masuk dibakar di api kemudian kedinginan. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Berarti agama bertentangan dengan akal. Betul tidak? Kalau betul, terus kita paham kenal Allah pakai apa ya? Iman doang. Terus orang kafir juga, kamu masuk Islam. Suruh masuk Islam, suruh beriman, udah iman aja udah. Bisa nggak begitu? Ya kan? Nah, ini yang jadi akal ini penting. Sebelum kita masuk pembahasan tentang ini pembahasan insya Allah disingkat agar kita tahu bahwa agama kita tidak bertentangan dengan akal. Ya,
dari kemarin kita sudah membahas berbagai macam hal. Tadinya hal ini pengen dibahas sendiri, cuman saya pikir udah digabung aja langsung. Kita sebagai umat Islam, nanti ketika kita membahas tentang akidah, ada perbedaan. Ada orang kelompoknya begini bilang begitu, orang kelompoknya begini bilang begitu, macam-macam. Jelas? Kelompok-kelompok Islam banyak tidak? Banyak. Secara akal sehat kita disuruh untuk bersatu. Walaupun kita berbeda. Ada orang yang bilang, kalau bersatu, semua disuruh bersatu, itu seperti tong sampah. Di dalam tong sampah apa isinya? Ada kotoran manusia, ada, mohon maaf, macam-macam lah istilahnya. Betul tidak? Kotor-kotor nyambung. Perumpamaan ini benar tidak? Benar bagi yang akalnya seperti tong sampah. Orang yang berpikir seperti itu, dia seperti tong sampah. Sehingga dia melihat ketika orang bersatu, dia mikirnya jelek-jelek udah. Di tong sampah kan ada ini, ada itu. Ya karena dia mikirnya begitu. Tapi kalau orang akalnya seperti lautan, lautan itu kalau ada kotoran, dia akan membuat suci atau tidak? Suci. Air itu kalau banyak, la yahmilul khabath. Air itu akan mensucikan. Jadi, di lautan kalau ada, mohon maaf, tinja, kotoran manusia, air kencing manusia, yang akan jadi najis, apakah akan jadi najis air laut? Tidak. Jadi ketika air kencing, mohon maaf, bersatu dengan lautan, dia akan jadi suci. Nah, jadi kalau mau melihat sesuatu, cara berpikirnya dibenarkan terlebih dahulu. Maka ketika kalau kita lihat apakah persatuan itu wajib atau tidak? Wajib. Di Al-Quran Allah mengatakan wala tanaza'u, dan jangan kalian berpecah belah. Bersatu dengan ahlul bid'ah boleh tidak? Hah? Tergantung bersatunya ngapain. Rasulullah bersatu sama orang musyrik. Orang musyrik bilang, ya Rabbi inni nasyidun Muhammada hilfa abina wa abihil atlada. Ya Allah, ya orang musyrik kan percaya pada Allah kan? Inni nasyidun Muhammada, aku memohon pada Muhammad. Hilfa abina, hilf itu apa bahasa Indonesianya? Koalisi. Koalisi. Dulu Nabi berkoalisi dengan Banu Bakar. Ketika mereka dikhianati di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi bersatu sama orang musyrik. Di Hilful Fudul, perjanjian namanya Hilful Fudul, berjanji untuk membela al-mazlum, orang yang dizalimi. Nabi SAW bersatu dengan orang musyrik. Untuk apa bersatunya? Untuk membela kebenaran, membela orang yang dizalimi. Jadi bersatu, apalagi cuma nama ahlul bid'ah, bukan orang musyrik. Boleh tidak? Boleh. Itu pun kalau ente menghukumi dia bid'ah itu benar. Kan kemarin kita sudah bahas masalah bid'ah. Jelas tidak? Ketika Anda salah menghukumi bid'ah, udah kita tidak usah bahas Anda salah tidak. Anggap mereka ahlul bid'ah. Tidak boleh bersatu. Ini tidak masuk akal. Karena apa? Karena persatuan ini suatu hal yang wajib. Mau tidak mau. Yang tidak mau bersatu dengan ahlul bid'ah, dia bersatu dengan waliul amr, dengan penguasanya. Ya tidak? Apakah penguasa sekarang pakai Quran dan Sunnah? Pakai Quran Sunnah nggak? Nggak pakai. Tapi bersatu tidak? Bersatu. Kalau nggak bersatu nanti repot. Rusak. Jelas tidak? Sekarang mereka bersatu dengan penguasa yang tidak menggunakan Quran dan Sunnah. Giliran disuruh bersatu dengan orang yang masih menggunakan Al-Quran dan Sunnah, dan juga tapi pemahamannya berbeda, nggak mau. Padahal lebih dekat mana? Lebih dekat orang yang masih pakai Quran Sunnah atau tidak? Lebih dekat mana? Lebih dekat orang yang masih pakai Quran dan Sunnah. Betul tidak? Itu secara akal tidak? Orang Islam sesama Muslim beda kelompok, dengan orang sekuler mana yang lebih dekat? Orang Muslim. Kenapa Anda bisa bersatu dengan sekuler, tidak bisa bersatu dengan Muslim? Nah ini juga masalah akal.
Makanya di India, orang-orang Islam di sana itu kelompoknya luar biasa. Mereka ada gesekan luar biasa. Tapi ketika melawan Hindu bersatu. Mau nggak mau. Paham tidak? Nah, akal ini penting. Ketika terjadi peperangan antara Muslim dengan kafir, dulu pernah terjadi soalnya. Ada orang kafir nyerang orang Islam. Di kelompok Islam itu ada yang mengatakan kita tidak usah perangi orang kafir terlebih dahulu. Kenapa? Karena karena selama masih di antara kita ahlul bid'ah, maka Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Jadi siapa yang diperangi terlebih dahulu? Ahlul bid'ah dulu. Di Ambon nih kejadiannya. Jadi orang kafir lagi nyerang, dia bilang kita lawan dulu ahlul bid'ah, biar perang dulu antar musuh sama muslim, antara ahlul bid'ah dengan ahlul bid'ah. Masuk akal tidak? Bodoh tidak? Bodoh, itu udah salah kaprah jauh. Nabi dulu bersatu dengan orang musyrik pada perang Hunain, minjem punya orang musyrik. Kemudian orang musyrik ikut bareng Nabi perang waktu itu, nggak dilarang. Jadi pertolongan Allah turun juga. Jadi ketika akal tidak dipakai, maka apa yang terjadi? Kerusakan. Kembali ke ke pelajaran kita tentang akal dan agama. Dulu pada mukaddimah pembahasan ini, kenapa kita bahas? Karena saya pernah bilang atau pernah janjikan bahwa kita akan bahas hal ini. Maka harus dibahas. Pembahasan ini perlu konsentrasi. Ya, nggak perlu Panadol sih, konsentrasi. Ya. Dulu ada ini cerita nyata. Jadi dulu ada seorang pendeta ngajak saya pribadi untuk masuk Kristen. Ini cerita ya. Kemudian kita duduk. Oke, Pak, saya mau masuk Kristen, tapi apa yang menunjukkan kebenaran dalam agama Kristen? Jadi ada seorang pendeta, dia itu di WhatsApp-nya dia tulis khusus mengkristenkan para ustadz. Jadi itu ada di WA-nya. Ya, kalau baca spesialis pemurtadan para ustadz dan ini. Dia jadi datang ke kita. Kemudian oke, nggak ada masalah. Apa yang saya mau tanya Pak? Saya belum paham. Boleh tanya? Boleh. Dia kan nyuruh kita beriman pada Yesus. Ini contoh karena ini terjadi. Jadi kita contohkan seperti ini. Kita beriman pada Yesus. Oke, Yesus ini Pak, Tuhan apa manusia? Kemudian dia bilang, Yesus itu Tuhan juga, manusia juga. Oke, Pak, Tuhannya, Yesus itu Tuhan, 100% Tuhan, berapa persen ketuhanannya dan berapa persen kemanusiaannya? Pertanyaan wajar tidak? Wajar dibilang Tuhan juga manusia juga. 50% atau 70-30, berapa ketuhanan, berapa kemanusiaannya. Akhirnya dia bilang, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Saya bilang, Pak, mustahil. Ini Bapak ngitungnya dari berapa persen? Dari 100 apa dari 200? Kalau dari 200, nggak apa-apa, masuk akal. Enggak, pokoknya 100% Tuhan, 100% manusia. Dari 100%, 100% Tuhan, 100% manusia. Pak, mustahil. Dia bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, begitu dia ngomong tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Anda langsung, kalau kata Abu Hanifah apa? Ana li Abi Hanifaan yumid dari jilai. Udah datang waktunya bagi Abu Hanifah untuk ngangkat kaki, untuk duduk nyender gitu, nyantai udah. Kenapa? Jawabannya jawaban orang nggak berakal. Nah, akhirnya saya bilang, Pak, waduh, benar nih Pak, jawaban Bapak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya, tidak ada yang mustahil. Oh, kalau kita orang Islam, saya orang Islam, dulu saya belajar akidah, itu diajarin ada yang mustahil bagi Allah, Pak. Dia ketawa. Oh, mustahil. Oh, Tuhan saya nggak ada yang mustahil. Oke. Pak, ini Bapak bener nggak? Ntar Bapak berubah nih, ngomongan diganti-ganti. Enggak, bener. Oke, Pak. Saya mau tanya.
Kalau Tuhan Bapa mau mati, mustahil tidak? Apa jawabannya? Ya, dia kudu jawab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kan dia yang bilang. Dia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Mau nggak mau? Pak, yaudah kita bercandain udah. Bukan ilmiah lagi sudah. Pak, kalau Tuhan Bapa bosen jadi Tuhan, dia lah bosen udah kelamaan jadi Tuhan, dia pengen jadi Tuhan. Mustahil tidak? Jawabannya apa? Dijawab lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya udah, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak, kalau Tuhan Yesus pengen pensiun jadi Tuhan, pensiun, tapi dia nggak ngasih tahu hamba-hambanya bahwa dia telah pensiun jadi Tuhan. Dia suruh atau diangkat Tuhan lain, tapi nggak ngasih tahu. Mustahil tidak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak, kalau Tuhan Yesus menjanjikan Anda masuk surga, kan Anda ngajak saya masuk Kristen biar masuk surga. Tapi ternyata Tuhan Yesusnya ingkar janji. Mustahil tidak? Jawaban apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya jawaban kita gampang. Kalau begitu Pak, masa Bapak suruh saya nyembah Tuhan yang bisa pensiun, bisa mati, bisa bosan jadi Tuhan? Ntar saya cari hal-hal yang menurut saya mustahil, lemah, dan sebagainya. Saya mau nyembah kayak begitu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi... Udah dia di sini sudah tidak lagi bermain akalnya. Pakai iman tadi, ada yang bilang iman doang. Jadi agamanya bertentangan dengan akal. Ini kisah nyata. Ini saya cerita terus terang. Ada memang kejadian dengan pribadi sendiri. Kemudian saya bilang, oh Pak, kalau kita di dalam Islam tidak seperti itu. Kita meyakini ada yang mustahil bagi Allah. Allah mustahil mati. Allah mustahil lemah. Allah mustahil sama dengan makhluknya dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari namanya hukum akal. Ada hukum akal. Kalau tadi saya tanya, mukjizat Nabi itu bertentangan tidak dengan akal? Tadi kan bilangnya bertentangan dengan akal. Berarti agama bertentangan dengan akal. Kita mau bedain kebenaran dengan keburukan pakai apa? Paham nggak pertanyaan? Saya mau tahu benar atau salah pakai apa? Pakai akal. Terus agama bertentangan dengan akal. Bagaimana kita tahu kebenaran? Nah, oleh karena itu perlu belajar. Ya. Hukum ada 3. Apa artinya hukum? Tadi kan ketika tadi ada pertanyaan, apakah agama bertentangan dengan akal? Jawabannya apa? Ataukah mukjizat itu bertentangan dengan akal? Jawabannya apa? Tadi sebagian bertentangan bilangnya ya. Kalau Anda bilang tidak bertentangan dengan akal. Antum bilang bertentangan. Itu namanya hukum. Apa artinya hukum? Itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Apa artinya? Menghukumi, menetapkan sesuatu atau menetapkan, lawan menetapkan apa? Bahasa Indonesianya. Atau menafikan. Menafikan apa? Paham nggak? Menafikan apa bahasa Indonesia? Itu bahasa Indonesia. Hah? Menolak. Menetapkan atau menolak sesuatu. Ketika kita mengatakan es itu dingin tidak? Dingin. Itu hukum namanya. Menetapkan bahwa es dingin. Air tidak dingin. Air ini tidak dingin. Ini menetapkan, menolak hukum dingin di air ini. Itu namanya apa? Hukum. Hukum terbagi menjadi 3. Kalau salah tempat, akan salah pendapat. Dan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya, bisa menyebabkan orang tidak bertuhan karena dia salah paham. Agama tidak bertentangan dengan akal. Kita pakai akal bukan dalam rangka memerangi Allah dan Rasul, bukan. Ini orang banyak salah paham. Mereka menganggap bahwa agama nggak usah pakai akal.
Agama tidak perlu dinalar. Karena dia anggap akal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, objek dakwahnya biasanya sebagian orang itu mereka ributnya sesama Islam aja. Ketika belajar akidah puluhan tahun, dia nggak paham ini hukum akal. Begitu ada yang menolak, dia mengatakan dia protes, dia katakan bahwa mukjizat Nabi Ibrahim bisa dibakar di api jadi dingin, yana rukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, itu bertentangan dengan akal. Dia tidak bisa jawab, padahal belajar akidah berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun. Kenapa? Karena objek dakwanya siapa? Cuman orang Islam. Padahal akidah bukan hanya untuk orang Islam. Kita akan mempelajari akidah ini juga untuk membentuk cara berpikir yang benar. Makanya kalau kita belajar kitab para ulama, pertama mulai bukan pakai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini banyak orang salah paham. Bukan kita mengecilkan. Tapi bagaimana kita menetapkan bahwa Allah dan Rasul-Nya itu adalah pencipta, adalah Allah, Tuhan yang berhak disembah kepada seluruh manusia yang tidak beriman. Bisa nggak pakai Quran? Bisa nggak? Kita bilang kepada orang ateis, tidak beriman, mari masuk Islam. Dalilnya firman Allah, Qul huwallahu ahad. Percaya gak dia? Gak percaya. Kenapa? Karena dia tidak ada. Kalau kita mau berdiskusi dengan seseorang, kita harus punya kesamaan, persepsi dulu. Ada satu hal yang kita sama-sama akui. Jelas tidak? Nah, apa yang sama-sama diakui oleh manusia? Akalnya. Jelas? Untuk menetapkan sesuatu itu, sebelum bicara ke sini, untuk mengetahui sebuah kebenaran, caranya gimana? Cara mengetahui kebenaran. Ntar ini awal dulu ya. Kebenaran. Ini kan kita mau sampai kepada kebenaran bahwa Allah adalah pencipta, ya kan? Caranya gimana? Cara apapun kebenaran tersebut, cara sampainya gimana? Ada 3. Yang pertama apa? Panca indera. Panca indera. Ini papan tulis nggak panas. Taunya dari mana? Indera kita. Kita sentuh nggak panas. Sampai nggak pada kebenaran? Sampai. Kemudian dengan kabar yang benar. Bapaknya siapa? Bapaknya Ahmad meninggal. Tahu bapaknya Ahmad meninggal pakai apa? Kabar yang benar. Kemudian akal. Ada yang pakai akal. 1 tambah 1 berapa? 5 apa 4? 2. Taunya dari mana? Akal kita. Jelas? Ini cara mengetahui kebenaran. Nanti kalau ada kebenaran yang dipakai, cara mengetahuinya dengan akal saja. Ada kebenaran yang diketahui dengan kabar yang benar saja. Ada kebenaran yang diketahui hanya dengan panca indera saja. Kalau tadi orang meninggal, bapaknya Ahmad meninggal, dia minta dibuktikan dengan akal. Bagaimana Anda membuktikan bahwa bapaknya Ahmad meninggal dunia? Repot nggak? Salah tempat. Nggak usah gitu. Caranya gimana mau tahu benar? Ini yang ngomong benar kagak? Paham nggak? Kabarnya benar dari siapa yang dia punya kabar? Oh, aneh kabarnya dari fulan. Oh, dia kalau ngomong benar. Jelas tidak? Nah, kalau pakai akal, salah nih. Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa bapaknya Ahmad telah meninggal dunia? Coba dibuktikan secara ilmiah. Repot nggak begitu? Salah paham. Jelas tidak? Jadi ada kebenaran nanti yang akan dibuktikan dengan akal. Ada kebenaran yang kita ketahui dengan panca indera dan juga dengan kabar yang benar. Ini ntar akan kita kembali di sini. Sekarang kita ke akal sebentar. Hukum itu terbagi menjadi 3. Ini paham nggak? Ntar lu aneh ngomong, ntar nggak nyambung. Pak, nyambung sampai sini nyambung.
Baik. Hukum terbagi menjadi 3. Ada hukum syar'i. Kemudian kebiasaan atau adat. Kemudian akal. Hukum akal. Ini syar'i atau wad'i. Ini nggak kita bahas dulu ya. Ini udah dulu, entar. Yang dibahas itu. Kenapa? Hah? Ya, yang ini stop dulu. Kita bahas itu dulu. Hukum terbagi menjadi 3. Kalau mau mengetahui hukum terbagi menjadi 3. Ada hukum, misalnya Anda tanya, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Kita tahu wajib dari siapa? Dari siapa yang bilang wajib? Siapa yang bilang wajib? Siapa yang bilang wajib? Allah dan Rasulnya. Hukum yang kita ketahui melalui Allah dan Rasulnya dinamakan dengan hukum syar'i. Kita tahunya atau disebut dengan wad'i. Wad'i apa artinya? Diletakkan, ditetapkan oleh orang. Misalnya lampu merah, kalau merah berhenti. Yang bilang siapa? Yang ngasih tahu siapa? Yang buat siapa hukum itu? Manusia. Itu manusia yang buat, bukan akal. Bukan kebiasaan, tapi manusia bilang, kayaknya kalau merah suruh berhenti, kalau hijau suruh berjalan. Dalam syariat, kalau dalam hukum Islam berarti syar'i, Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ini namanya hukum syar'i. Ini tidak dibahas, ini pelajarannya fikih. Jelas? Ada lagi hukum yang disebut dengan kebiasaan atau adat. Ini kita tetapkan berdasarkan percobaan atau pengulangan. Ditetapkan berdasarkan apa? Eksperimen atau percobaan. Ada orang kampung misalnya, nggak pernah ngelihat AC. Dia tahu nggak kalau AC itu dingin? Nggak tahu. Kita tahu AC ini bisa mengeluarkan udara dingin dari mana? Dari pengalaman. Kita tahu, oh ya. Ketika kalau ada orang ini kita anggap belum pernah tahu. Kalau minum ini segar badan. Ini air putih misalkan. Tapi kalau air putih di sini minum bikin segar. Misal. Ini kita ketahui dari kebiasaan, pengalaman minum tahu. Obatnya ini adalah ini, tahunya dari pengalaman. Api panas tahu dari apa? Dari akal atau dari pengalaman pegang tangan panas? Atau akal? Pengalaman. Jelas nggak? Kalau nggak percaya, coba terus. Api ini pakai, oh panas. Besok pakai lagi api, panas. Paham tidak? Jadi kita menetapkan hukum bahwa api itu panas lewat apa? Kebiasaan. Itu menurut kebiasaan. Api itu panas menurut kebiasaan. Nanti kita akan pahami ini kalau sudah sampai ke akal. Ada lagi hukum akal. Kita ketahui, kita tetapkan berdasarkan akal kita. Misalkan 1 tambah 1, 2. Kalau ada yang bilang 1 tambah 1, 3, percaya nggak? Kenapa? Hah? Akal atau pengalaman? Akal. Bukannya pengalaman. 1 tambah 1, 3, akal. Bedakan antara akal dengan pengalaman, bedainnya apa? Bagaimana bedainnya? Sesuatu, kalau kebiasaan, masih bisa kita bayangkan. Kalau sudah akal, udah mustahil kita bayangkan. Misalnya begini, imam ada di tempat ini dan ada di rumahnya, tapi cuma 1 orang ini. Jangan dibayangkan ada 2. Bayangin berapa? 1.
Bisa nggak bayangin imam cuma satu orang, tapi di rumahnya dan di sini? Bisa nggak? Hah? Coba bayangin sekarang. Coba bayangin. Imam ada di sini dan juga ada di rumahnya. Bisa tidak? Pakai akal. Bisa tidak? Yang bilang bisa angkat tangan. Ngerti nggak pertanyaannya? Apa belum ngerti? Ini sekarang bergerak apa diem nih? Ini sekarang bergerak atau diam? Diam. Bayangin ini bergerak juga dan diem juga. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak masuk akal. Jadi kalau ada orang bilang, ini pulpen bergerak dan diam dalam waktu yang sama, berarti masuk akal tidak? Tidak masuk. Kenapa? Nggak bisa masuk. Coba aja ke akal kita masukin. Bisa nggak? Sekarang coba pikir. Anda mau bayangkan bahwasannya pulpen ini bergerak tapi diem. Tidak bakalan sampai kiamat nggak bisa. Jelas? Ini pulpen yang ini nih. Nggak ada dua ya. Kita bayangin cuma satu. Ada di sini, ada juga di rumah. Bisa nggak? Nggak bakal masuk akal. Itu namanya tidak masuk akal. Paham? Tapi kalau bayangin orang terbang, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak bayangin orang terbang? Bisa. Bayangin kalau orang dibakar, masuk ke dalam api, tapi dia nggak panas, kedinginan. Bisa nggak dibayangin di akal? Sekarang bayangin, bisa nggak? Ada orang, nggak bayangin sekarang. Ada orang masuk ke dalam api, kemudian dalam api dia kedinginan. Bisa nggak? Hah? Bisa, yang belum bisa nggak? Tidak bisa. Bisa, bayangin aja coba. Bayangin doang, ini hayalan. Bisa tidak? Bayangin doang, bisa tidak? Bisa. Berarti masuk akal tidak? Masuk akal. Ngerti nggak? Paham itu? Baik yang nggak ngerti ya. Terlalu minum dulu. Ada sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh akal, itu namanya tidak masuk akal. Nggak masuk ke dalam akal. Nggak bisa dibayangin. Mobil, tahu mobil? Mobil itu kalau nanjak, dia kalau misalkan nggak ada yang nyetir, tidak ada yang mengemudi, dilepas, dia ke bawah, jatuh ke bawah atau jatuh ke atas? Jalannya ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Bisa nggak dibayangin kalau dia naik ke atas? Bisa dibayangin. Nggak ada orangnya, tidak ada remnya, itu dia naik ke atas. Bisa dibayangin? Bisa. Masuk akal? Akal masuk, tapi secara kebiasaan tidak. Nggak ada mobil naik ke atas. Jelas tidak? Itu beda antara akal dengan kebiasaan. Kalau akal paten, pasti. Hukum akal paten, pasti, nggak bisa berubah. 1 tambah 1 sampai kiamat 2. Ada yang bilang 3, bodoh. Jelas nggak? Jelas tidak? 1 tambah 1, 5, bodoh. Salah. Bertentangan dengan akal, tidak kita terima. Jelas? Kalau hukum kebiasaan bisa apa? Tidak terjadi. Kayak contohnya tadi, mobil kalau nanjak, itu biasanya kan ke bawah. Betul tidak? Tapi bisa naik ke atas. Secara kebiasaan nggak bisa. Nggak bisa. Tapi pernah lihat nggak mobil nanjak ke atas? Mobil sendiri nggak ada orangnya, naik ke atas. Bisa nggak? Nah, ada kejadian. Ada satu tempat di Saudi, naik ke atas. Kalau nggak percaya, lihat di YouTube. Magnet. Jadi daerah itu banyak magnetnya, naik ke atas. Hah? Di Blitar ada. Nah, secara kebiasaan, biasanya kita tahunya kan kalau udah ke bawah itu kan apa? Turun, bukan naik. Afwan, ini saking semangat tuh begini. Biar ente paham, takutnya nggak ngerti. Jadi, itu mobil naik ke atas. Bertentangan dengan akal atau tidak? Bertentangan dengan kebiasaan, bukan dengan akal. Kenapa? Bisa dibayangin. Paham nggak? Kalau bertentangan dengan kebiasaan, bisa terjadi. Tapi nggak biasa. Orang terbang. Orang jalan di atas tali, bisa nggak? Bisa. Enggak, ini secara kebiasaan. Bisa nggak?
Masuk akal tidak? Bisa aja. Akal tidak mengatakan itu nggak bakal terjadi. Secara akal masuk, kita bisa bayangin. Pernah lihat nggak? Nah, kalau yang belum pernah lihat, siapa yang belum pernah lihat? Angkat tangan yang belum pernah lihat. Orang jalan di atas tali. Kalau ada yang nggak pernah lihat, dia akan bilang mustahil. Betul nggak? Mustahil orang jalan di atas tali. Tapi ada, bisa. Itu akal bisa membayangkan. Kalau akal bisa membayangkan, namanya masih masuk ke dalam akal. Paham nggak ini? Jadi kebiasaan itu terbagi menjadi 3. Akal terbagi juga menjadi 3. Ada wajib, ada jaiz sepertinya, boleh aja. Dan ada mustahil. Ada, ini juga sama, ada wajib akal, boleh, atau jaiz, ada mustahil. Wajib secara kebiasaan, contohnya apa? Api membakar. Api membakar. Api ngebakar nggak biasanya? Api ngebakar tidak? Membakar. Mustahil secara kebiasaan apa? Api dingin. Mustahil tidak? Tapi kebiasaan. Bukan akal. Paham nggak nih sampai sini? Ketika ada orang ateis tidak bertuhan, mereka menolak nabi kenabian, mukjizat Nabi Ibrahim. Allah bilang api itu dingin. Masa api dingin? Nggak masuk akal. Salah tempat dia. Itu bukan mustahil secara akal, tapi mustahil secara kebiasaan. Kalau menurut akal sih boleh-boleh aja. Akal, api ini bisa saja kalau Allah mau ciptain api itu dingin, bisa nggak? Bisa saja. Secara akal bisa-bisa aja. Paham nggak? Allah bilang di dalam Al-Quran, nanti tangan kita ngomong, kaki kita ngomong. Mustahil tidak? Secara kebiasaan mustahil, yang ngomong kan apa? Mulut kita. Tapi secara akal tidak mustahil. Secara akal tidak mustahil. Sekarang plastik ngomong. HP dari apa itu? Plastik. Dari plastik bisa ngomong deh, bisa ada suaranya. Bisa, kalau Google tuh bisa diajak ngomong kan sekarang? Iya kan? Enggak mustahil. Sekarang plastik, coba zaman dulu tanya sama Abu Jahal, Abu Lahab. Percaya nggak dia ada plastik bisa keluar suara, bisa nggak? Ada benda bisa kita lihat saudara kita ada di Mekah. Percaya nggak Abu Jahal? Bilangnya apa? Mustahil. Tapi tidak mustahil secara akal atau kebiasaan? Kebiasaan. Bukan secara akal. Makanya ketika Abu Jahal menolak Nabi Isra Mi'raj, karena apa? Alasannya apa? Nggak masuk akal, kata dia. Padahal itu bukan urusan bukan di akal mustahilnya. Itu mustahil secara kebiasaan. Abu Jahal, kita kasih tahu, Abu Jahal, ada nanti 1400 tahun lagi, yang ke depan ada sebuah benda itu bisa terbang di atas. Itu bisa bawa orang banyak. Dari sini, dari Indonesia ke Saudi itu dari Indonesia ke Saudi jadi 9 jam. Dari Palestina ke Mekah bisa cepat tuh. Percaya nggak Abu Jahal? Dia bilang apa? Mustahil secara? Kalau Abu Jahal masuk akal, salah berarti Abu Jahal, salah mikir. Makanya tidak beriman. Agama tidak bertentangan dengan akal. Paham? Sampai sini paham apa nggak paham? Paham di belakang? Hah? Agama bertentangan nggak dengan akal? Tidak. Kalau mustahil secara akal nggak ada di dalam agama, nggak ada. Ada hal-hal yang boleh-boleh saja. Contohnya apa boleh? Orang kalau jalan capek atau kalau jalan sedikit tidak capek. Ada orang jalan sedikit capek, ada orang jalan sedikit tidak capek. Boleh-boleh saja secara kebiasaan, bisa saja tergantung orangnya. Jelas? Wajib secara akal apa contohnya? Tadi 1 tambah 1, 2. Bergerak dan diam tidak bisa bersatu. Kalau dia bergerak,
berarti dia tidak diam. Jelas? Ini wajib secara akal, bukan kebiasaan. Akal tidak bisa mempercayai kalau ada orang ada di sini, dia cuma satu, itu orang itunya juga, tapi ada juga di sana, nggak terbelah, nggak ada dua, nggak. Bayangin cuma satu. Rusdi ada di sini, kemudian ada di rumahnya juga. Misalnya ada terjadi pembunuhan. Kemudian yang dituduh membunuh Rusdi. Pembunuhnya Rusdi. Sekarang kita tahu semua jam berapa terjadi pembunuhan. Sekarang jam berapa? 8:30 Terjadinya jam segitu. Kita semua saksi bahwa Rusdi ada di sini. Dia dituduh membunuh di dekat rumahnya. Misalkan, ini contoh misal, bukan Rusdi yang ini. Jelas? Namanya doang sama. Salman Rusdi. Ya. Paham tidak? Kita saksi. Kita percaya nggak kalau ada yang nuduh Rusdi membunuh? Kenapa? Dia ada sama kita di sini. Paham? Ini kita anggap ini dia orang dia. Kalau ada orang menyamar jadi Rusdi, orang jin jadi nyamar jadi itu beda lagi urusannya. Ya, ini kita anggap orangnya dia juga satu orang ini. Yang nyuruh, Yang nyuruh dia tapi. Kalau nyuruh beda lagi. Enggak, dia anggap dia yang membunuh dia sendiri. Jelas. Masuk akal tidak? Dia ada di sini terus polisinya bilang enggak, dia memang ada di Al-Irsyad juga, tapi ada juga di rumahnya. Masuk akal nggak perkataan polisi begitu? Itu nggak masuk akal. Mustahil secara akal. Paham ini? Mustahil secara akal? Mustahil secara akal. Boleh secara akal apa? Api bisa jadi dingin, bisa panas. Sebenarnya akal nggak ada masalah. Api mau dingin kayak mau panas, secara akal nggak ada masalah. Cuman kebiasaan itu menunjukkan bahwa api itu panas. Manusia terbang nggak terbang? Secara akal ada larangan nggak kalau manusia terbang? Nggak ada. Secara akal ya. Kita bisa bayangin, manusia itu bisa terbang, bisa bayangin. Makanya ada hal-hal yang bisa dibayangkan. Makanya yang bisa dibayangkan itu dulu mimpi, khayalan. Akhirnya jadi kenyataan sekarang. Pesawat itu mimpi bukan? Mimpi. Kemudian jadi kenyataan tidak? Kenyataan. Kalau zaman dulu orang mikirnya apa? Mustahil tidak? Mustahil secara kebiasaan. Tapi secara akal, khayalan. Kemudian terjadi. Jelas. Ke bulan dan seterusnya. Jadi ini harus dibedakan antara mustahil secara akal dengan mustahil secara kebiasaan. Kalau ada orang ngaku jadi Tuhan, Pak Rusdi lagi ntar. Rusdi ngaku jadi Tuhan. Kita percaya nggak? Manusia berakal percaya tidak? Kenapa? Kenapa nggak percaya? Karena Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Kuat. Pak Rusdi ketika kehujanan, dia pilek. Kemudian dia ngaku, saya menciptakan dunia dan segala isinya. Secara akal itu mustahil tidak? Mustahil. Punya kekuatan ciptain dunia, begitu kena hujan aja dia langsung capek, sakit, kedinginan, meriang. Berarti mustahil secara akal. Ini mustahil, Tuhan lemah. Tuhan itu lemah, mustahil secara akal. Maka kita tidak mungkin disuruh nyembah Tuhan yang lemah. Kita mau, mustahil kalau kita pakai akal. Orang yang bodoh, dia akan nyembah sapi. Nggak pakai akal. Akan nyembah tikus. Ada nggak? Ada. Karena akalnya nggak dipakai. Jadi, ini adalah hukum akal. Ketika salah tempat, maka kita akan salah menghukumi. Para ulama ketika mendefinisikan mukjizat diartikan apa? Al-mukjizat itu apa? Al-khariqu lil'adah. Yang merobek kebiasaan, bukan akal. Karena agama Allah tidak bertentangan dengan akal. Yang benar. Kalau mikirnya benar. Jelas? Jadi, ketika ada mukjizat Nabi Ibrahim bisa dingin dan sebagainya, itu bukan mustahil secara akal, tapi mustahil secara kebiasaan. Dan mustahil kebiasaan itu bisa berubah. Anda mungkin, oh masa bisa terjadi itu? Itu bisa terjadi.
Cuman Anda menjadi apa? Itu kita anggap aneh. Itu aneh. Paham nggak sampai sini? Paham? Ada yang nggak ngerti? Paham tidak? Nah, kira-kira ini kita pakai begini, ini kita pakai akal tidak sekarang? Ngomong gini. Apakah kita pakai akal ini untuk dalam rangka memerangi Allah dan Rasul-Nya, atau justru untuk membenarkan Allah dan Rasul? Membenarkan. Jadi kita pakai akal, banyak orang, sebagian orang itu menolak pakai akal. Nggak usah pakai akal. Nggak begitu. Salah tempat dia. Kita memakai akal kita, para ulama menjelaskan di dalam akidah, ilmu akal. Terlebih dahulu, kenapa? Untuk menetapkan keesaan Allah dan juga keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan misalnya, contoh lain. Kalau tadi kita katakan bahwa mengetahui kebenaran lewat kabar yang benar. Nabi SAW benar tidak? Jujur tidak? Jujur. Kita ketahui bahwa Rasulullah orang yang jujur. Orang yang jujur ada kemungkinan dusta atau tidak? Ada nggak? Kemungkinan. Ada nggak kemungkinan? Secara akal? Ada. Berarti ada kemungkinan dusta nggak Nabi Muhammad SAW? Jawab. Secara akal. Ini ada yang bilang begini. Nabi orang yang jujur. Akan tetapi bisa saja dia lagi pengen bohong kebetulan. Berarti Nabi mungkin yang ini lagi bohong. Secara akal bisa nggak ada kemungkinan itu? Bisa. Secara akal bisa. Bisa. Oke. Nah, kita kalau dengar begitu gimana jawabnya? Mau pakai Quran atau pakai akal kita jawab? Nah, harus pakai akal. Jelas tidak? Akal yang kita gunakan ini untuk menjawab, untuk kita pakai memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, membela Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jawabannya gimana? Di sini, di Al-Irsyad. Sekarang nih, bangunan Al-Irsyad kuat kan, kokoh begini. Sekarang saya bilang, keluar Pak. Sekarang keluar dari bangunan ini. Kenapa? Takut runtuh. Ada nggak kemungkinan bangunan runtuh? Secara akal? Ada nggak? Ada. Mau keluar nggak tapi? Tadi Anda suruh keluar, silakan keluar, takut runtuh. Pada keluar nggak sekarang? Enggak. Malam-malam lagi tidur. Tidurnya di kamar nggak? Antum semua? Di kamar, ada atapnya. Anda bilang hati-hati. Takut gempa bumi, takut apa? Jadi kalau tidur jangan di kamar. Mendingan tidur di lapangan tiap hari. Kenapa? Ada kemungkinan akan gempa bumi. Betul nggak? Kemungkinan tidak? Secara akal, ada kemungkinan secara akal. Tapi orang yang lakuin itu orang bodoh tidak? Bodoh, orang gila. Kenapa? Betul bahwasannya kabar yang benar itu bisa ada kemungkinan kedustaan di situ. Betul. Kalau orang kabarin sesuatu itu benar, dia orang yang jujur. Dari lahir sampai dia dewasa nggak pernah bohong. Tapi secara akal bisa saja kan dia bohong. Namun apa? Namun kalau Anda begitu caranya menghukumi sesuatu dengan kemungkinan tanpa dalil, kemungkinan menurut akal begitu saja tanpa dalil, maka itu tidak ilmiah. Itu tidak benar cara menghukumi seperti itu. Dalil kita apa? Tadi secara akal juga kita balikin. Ini bangunan nggak ada tanda-tanda bakal runtuh, nggak ada yang reot, nggak ada yang macam-macam. Kemudian kita katakan, hati-hati, ini bakal runtuh. Apa coba yang buat kamu punya kemungkinan itu apa? Dalilnya. Bisa bikin kemungkinan itu ada di otak kamu apa? Kalau nggak ada, itu nggak ada harganya sama sekali. Nggak bisa dipakai kemungkinan itu. Secara ilmiah, secara akal sehat nggak bisa dipakai. Paham nggak ini? Jadi perkataan Anda bahwasannya Nabi orang yang jujur, Anda yakini jujur, nggak pernah berdusta, tapi secara akal dia ada kemungkinan berdusta, tertolak. Karena tidak ada dalilnya, nggak ada sebab musabab,
tiba-tiba cuman dipakai kemungkinan akal, kemudian ditolak perkataannya. Itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Yang mengatakan seperti itu akal tidak sehat. Nah, ini perlu dipelajari, karena ini nanti akan ada orang-orang yang menjelekan atau menolak dakwah Nabi dengan cara seperti itu. Paham nggak? Jadi ketika kita menggunakan akal di sini, bukan dalam rangka menolak Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Misalnya lagi, contoh lain. Misalnya ada orang, antum punya anak perempuan. Ada orang laki-laki yang soleh, yang bagus. Dia mau nikah. Dinikahin tidak? Nikahin. Orangnya bagus lah, luar biasa, ganteng, kemudian kaya, kemudian soleh, dan semuanya. Sudah. Nggak ada kekurangannya. Dinikahin tidak? Nikahin. Tapi besok dia akan dihukum mati. Dia bilang, Pak, Anda terima nikah? Iya, tapi besok mati saya. Dihukum pancung. Kira-kira antum nikahin nggak? Hah? Enggak kan? Lari, nggak mau kan ya? Tinggal besok. Betul tidak? Oke, ditolak. Ada lagi orang datang, orang soleh, orang ganteng, orang ini segala macam mau nikah dengan anak antum. Nggak ada, dia nggak akan dipancung besok. Antum nikahin tidak? Nikahin. Tapi ada kemungkinan nggak besok dia mati? Ada. Nah, ente pakai nggak kemungkinan itu? Dia sehat, segar bugar. Begitu dia datang, ente bilang apa? Wah, Anda takut menikahkan anak-anak dengan anak antum. Ketakut ente mati. Kenapa? Ada kemungkinan secara akal tidak dia mati besok? Ada. Tapi apakah kita mau nolak dia? Tidak. Orang yang nolak dakwah Nabi karena ada kemungkinan secara akal Nabi berdusta tanpa ada dalil. Itu tadi sama kayak gitu. Bodoh, jadi kelihatan bodoh nggak orang gitu? Kelihatan bodoh. Nah, ini para ulama menjelaskan hal ini. Ini disepakati oleh manusia, kafir ataupun muslim. Paham nggak? Ketika para ulama menjelaskan hukum-hukum akal, banyak orang nolak karena nggak ngerti tujuannya apa. Dia nggak ngerti bahwasannya ini untuk membela agama Allah. Jadi dia sudah antipati dengan namanya akal, nggak mau berpikir. Ada orang bilang Allah itu kan nggak kelihatan. Kalau tidak kelihatan berarti tidak ada. Benar salah? Buktikan bahwa itu salah secara akal. Udara nggak kelihatan. Mantap. Ini apa? Pulpen kalau ditaruh di gelas, dia apa kelihatannya? Bengkok. Apakah dia benar-benar bengkok? Tidak. Berarti apa? Penglihatan kadang-kadang menipu. Jadi tidak bisa dipakai untuk dalil. Meniadakan sesuatu. Itu semua dipelajari di dalam hukum akal. Nanti kita karena kita ketika belajar akidah akan mempelajari nanti macam-macam hal. Akan pelajari mizan, sirat, dan sebagainya. Nanti kalau orang nggak ngerti beginian, dia akan bilang apa? Wah, nggak masuk akal. Dikit-dikit nggak masuk akal. Salah paham dia, salah nempatin tuh. Makanya harus dimukaddimah dengan ini dulu. Jelas tidak? Gitu. Kalau belajar kitab para ulama. Kalau kita belajar kitab para ulama yang dari dasar gitu. Tapi ini cuma mukaddimah aja, insya Allah kita nggak terlalu bikin antum kepusingan ya. Ini cuma sekedar untuk mengenalkan saja. Jelas? Ada 3 kelompok. Ada apa namanya? Para ulama ini ketika ulama Islam, mereka ini ketika mendakwahkan akidah bukan hanya kepada orang Islam. Makanya orang yang belajar akidah sekarang, dia kalau belajar nggak ada pelajaran begini, nggak ada. Lemah dalam akal. Sehingga dia apa namanya? Ketika dia dikritik ngamuk. Kenapa ngamuk? Lemah, nggak punya akalnya, nggak jalan. Akalnya tidak jalan. Ada satu madhab. Ini tersebar, orang ateis itu madhabnya beda-beda. Ada yang namanya agnostik. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya safsataiyah. Ada 3 madhab. Inadiyah, orang yang membangkang, semuanya dibangkang. Apa artinya? Manusia ada nggak? Dia jawabnya apa? Tidak ada manusia. Dunia ada nggak? Nggak ada dunia. Itu madhab dia. Ada itu.
Jelas? Semua tidak ada. Para ulama jawabnya gimana? Gampang. Ketika dia mengatakan tidak ada, dia menafikan semua hakikat. Di dunia ini nggak ada yang punya hakikat. Ini meja, kata ente meja. Padahal tidak, ini bukan meja, nggak ada meja. Ini ada apa namanya? Ada madhabnya, ini benar-benar ada, bukan nggak ada. Kita bingung, tapi memang ada yang begitu. Kata para ulama, ketika dia menafikan, berarti menafikan itu adalah hakikatnya. Dia mengakui hakikat. Ada lagi madhab yang mengatakan, namanya madhab Indiyah. Menurut kamu. Ini saya pernah ketemu, ini cerita nyata juga lagi. Pernah ketemu dengan orangnya di Kalibata. Pernah ketemu dengan orang agnostik. Agnostik itu apa? Relatif. Dia mengatakan semua relatif. Zina bagus tidak? Menurut kamu tidak bagus. Menurut saya bagus. Menurut orang yang berzina dia bagus-bagus aja. Ngebom bagus nggak? Menurut yang ngebom bagus, yang nggak ngebom bilang nggak bagus. Jadi nggak ada apa? Dan ini banyak nih, banyak. Nggak ada kebenaran mutlak, nggak ada dia menurut dia. Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa? Karena objek dakwah para ulama bukan hanya orang Islam aja yang diributin, berantem sama orang Islam doang, bukan. Akidah itu luas. Makanya mustahil, demi Allah, wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi. Orang Muslim yang belajar agama benar bisa murtad, mustahil. Dia murtad, nggak masuk akal, dia nggak belajar berarti. Jadi kalau ada ustadz, kemarin ada Saifuddin Ibrahim murtad ya kan, itu bukan ustadz asli, nggak belajar dia begini, nggak masuk akal. Dan Anda baca bukunya, alasan dia murtad juga itu tidak masuk akal. Dia bilang orang Islam semuanya lemah di dunia, diperangi lemah dan sebagainya. Ini orang nggak pakai otak. Tuhan yang dia sembah itu diperangi sampai disalib. Kemudian 100 tahun, selama 100 tahun itu ditindas. Kalau baca sejarah, ditindas. Orang pengikut Yesus pada saat itu ditindas. Nah, kemudian dia sekarang karena yang ngikutin Yesus kuat, dia bilang berarti kebenaran bersama mereka. Nggak masuk akal. Masuk akal nggak begitu? Nggak. Ini kan dia nggak belajar, dia nggak tahu. Nah, jadi ada orang yang relatif. Nah, bagaimana cara kita menolak atau mendakwah pada mereka? Kata para ulama, dipukul. Dipukul ini bukan dakwah dengan kekerasan, bukan. Suruh dipukul. Ketika dipukul 2-3 kali, dia akan bilang apa? Sakit. Kita jawabnya apa? Menurut ente sakit. Menurut Anda enggak, itu Anda bukan mukul. Menurut Anda mukul. Anda enggak mukul. Anda sedang apa? Sedang menyentuh, bukan ini menyentuh, sedang apa? Sedang zikir atau sedang nulis. Menurut Anda itu kalau Anda nonjok ente, itu Anda lagi apa? Lagi mencintai ente. Atau lagi menulis, atau lagi membaca, atau lagi minum. Kalau menurut Anda doang Anda lagi mukulin. Saya sakit dipukul. Itu kata Anda sakit, kalau kata saya sih enggak. Kata saya justru sedang membuat Anda bahagia. Ada ini madhab, ada. Kita aneh kayak orang gila kita. Tapi itu ada. Terjadi. Kalau orang nggak ngerti, dia akan apa? Akan merasa orang-orang itu pinter. Padahal dia kan nggak pinter. Memang otaknya kadang-kadang IQ-nya lebih pinter karena mereka kritis. Tapi mereka tidak bisa menyusunnya. Para ulama di dalam kitab-kitab akidah menyusun cara berpikir yang benar. Kayak tadi. Mukjizat bertentangan dengan akal. Tadi kita jelaskan, bukan bertentangan dengan akal. Jelas tidak? Kita nanti akan belajar, misalkan nanti kuburan, apa yang ditanya oleh malaikat di kubur. Kita akan belajar surga dan neraka. Ntar ada orang bilang, saya bagaimana mengetahui kebenaran surga dan neraka? Anda mau mintanya dengan akal. Anda buktikan kebenaran surga dan neraka dengan akal. Kita katakan apa? Ente salah tempat. Membuktikan kebenaran surga dan neraka bukan dengan akal, dengan kabar yang benar. Bukan dengan akal. Karena nggak nyambung, kayak tadi cerita yang tadi kita ceritakan. Kenapa? Nanti kita insya Allah pelajari mudah-mudahan. Gitu. Jelas? Jelas. Jadi dia salah tempat. Misal ada yang bilang begini.
Pintu makan apa minum? Pintu makannya berapa kali sehari? Pintu. Papan tulis makan berapa hari sekali? Hah? Kita akan bilang apa? Jawab pertanyaannya salah. Ente nanya pintu makan berapa hari sekali? Kemudian papan tulis makan berapa hari sekali? Itu nanya yang salah. Kenapa salah? Karena pintu ini bukan makhluk hidup, nggak makan, nggak minum. Jelas tidak? Sama ketika ada orang bertanya, Allah, siapa yang menciptakan Allah? Misalnya ada yang nanya. Di sini dia salah nanya. Pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena Allah itu pencipta khalik. Bukan makhluk. Kalau makhluk ente tanya siapa yang menciptakan, benar. Allah beda. Jelas tidak? Orang ateis bilang, orang ateis tidak bertuhan mengatakan, ente kenapa percaya sama Tuhan? Itu khurafat, itu hayalan. Udah kita begini deh. Kita adu otak. Adu akal sama dia. Siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang menciptakan ayam? Telur dulu apa ayam duluan? Telur. Habis itu ayam, telur, ayam, telur, ayam, telur. Terakhirnya harus ada permulaan tidak? Harus ada permulaan. Oh, ini kata orang ateis ya. Itu bakteri-bakteri, atom-atom dan sebagainya. Kemudian menjadi ayam. Oke, itu bakteri dan atom-atom dan segala macam itu siapa yang menciptakan? Oh, dia bilang itu ada ini. Ya, siapa yang menciptakan itu? Kan begitu kan? Itu kan sama-sama makhluk ini. Semua disebut ini makhluk semuanya. Jelas tidak? Masuk akal tidak? Kalau kita akan tanya terus. Tanya terus. Dari mana? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Karena dia tidak percaya pada Tuhan. Kalau kita orang Islam, kita berpikir. Ciptakan ayam siapa? Ciptakan ini siapa? Telur, ayam, mentok siapa? Terusannya. Kita mikir, ada sesuatu yang ciptain ayam, kan betul? Mau ayam ini berasal dari atom kah, apakah? Pasti ada yang lain. Mana yang lebih masuk akal? Ada yang menciptakan atau tidak? Ada yang menciptakan. Kita tidak bisa menjelaskan hakikat sang pencipta, karena dia berbeda dengan kita. Kita diciptakan akal kita oleh dia. Jelas kita tidak bisa menjelaskan dengan akal kita. Itu lebih masuk akal. Kalau orang yang ateis tidak bertuhan, dia bilang apa? Kita diciptakan dari makhluk. Makhluk ini dari makhluk yang lain diciptakan, akhirnya tercipta sendiri, kemudian tercipta. Oke, siapa yang ciptain itu makhluk terus sampai ente mau sampai mana ikutin? Aneh kita ikutin sampai mana dia mau terakhir. Dia akalnya tidak akan bisa menjawab hal itu. Dia justru yang tidak masuk akal. Karena dia menganggap permulaan sesuatu makhluk juga. Sama kayak makhluk kayak kita. Dan makhluk itu harus ada yang menciptakan. Kalau kita enggak, stop, ada pencipta. Yang hakikatnya tidak kita bisa pahami. Karena akal kita diciptakan oleh dia. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenarannya? Dengan bukti-bukti yang ia berikan kepada kita. Yang kita pelajari, ada mukjizat, ada dunia dan segala isinya, ada Al-Quran, di situ ada kabar-kabar yang menjelaskan bahwa Allah itu sesuai dengan ilmu pengetahuan sekarang misalkan dan seterusnya. Mukjizat-mukjizat itulah yang menyebabkan kita bisa membenarkan bahwa Allah adalah Al-Khaliq pencipta yang kita tidak bisa ketahui hakikatnya karena akal kita terbatas. Mana yang lebih masuk akal? Kita atau dia? Atau nggak nyambung ente? Nyambung? Mana yang lebih masuk akal? Kita atau dia? Kita. Mereka ini, orang-orang itu menganggap bahwa dia yang lebih masuk. Enggak, kita, ulama kita membahas ini. Jelas? Jadi para ulama ketika membahas akal ini, tujuannya bukan untuk misalkan sebagaimana diketahui atau dipahami oleh sebagian orang, untuk agama ini tidak dengan akal, atau agama tidak akan mustahil bertentangan dengan akal. Kenapa? Karena Allah menciptakan alat untuk mengenal kebaikan dengan keburukan, membedakan kita kebaikan dan keburukan dengan apa? Akal. Agar kita bisa membedakan, memilah dan memilih. Jadi kalau ada nabi palsu, kita nggak akan langsung beriman, karena kita mengetahui ada yang wajib bagi nabi. Nabi wajib jadi apa? Jujur orangnya. Wajib nggak nabi jujur? Wajib. Misalnya ada orang pendusta, penipu, dia bilang, saya utusan Allah. Kita percaya nggak? Enggak. Jadi ada yang secara akal, orang dusta. Kita nggak akan percaya. Ada yang wajib bagi Nabi. Ada yang boleh bagi Nabi, ada yang mustahil bagi Nabi. Mustahil Nabi dusta. Ada yang wajib bagi Allah.
bahwa Allah itu apa? Maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, maha perkasa. Itu wajib bagi Allah. Nggak mungkin Allah itu lemah, mustahil. Karena Allah ciptakan dunia dan segala isinya. Mustahil Allah lemah. Paham nggak ini? Jadi ada yang mustahil bagi Allah, bagi Tuhan. Kalau ada Tuhan ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi dia lemah, sama kayak kita manusia, saya nggak akan percaya. Karena saya sama kayak dia. Apa yang bedain saya sama dia? Kok dia bisa jadi Tuhan saya? Itu kita bisa katakan itu lewat apa? Lewat akal. Nah, mengetahui kebenaran dengan 3 hal ini. Akal, kabar yang baik, kemudian panca indera. Panca indera ini banyak nanti. Ada dengan penglihatan, ada dengan pendengaran, dan seterusnya. Kapan kita pakai penglihatan, kapan kita pakai pendengaran, kapan kita pakai yang lain, itu juga dibahas oleh para ulama. Intinya apa? Intinya adalah kita jangan langsung alergi ketika ulama bahas akal. Jangan langsung alergi. Karena pembahasan ulama dengan akal itu justru untuk membela syariat dari serangan orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama tidak akan bertentangan dengan akal yang benar. Tidak mungkin bertentangan dengan akal yang benar. Mustahil. Makanya kita bisa katakan itu salah dengan akal kita. Kita bisa pastikan yang salah dengan akal. Kalau ada yang bilang 1 tambah 1 10, kita pastikan dia salah. Jelas? Kenapa? Akal kita mengatakan tidak seperti itu. Ya? Nah, Allah yang menciptakan seperti itu. Jadi ini yang ingin kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita akan pelajari. Tapi insya Allah yang kita pelajari nanti agak ringan. Tidak seperti ini. Mudah-mudahan antum ketika nanti kita belajar, nanti dalam pelajaran akidah ada yang hal yang berkaitan dengan sam'iyat, pendengaran, artinya dari kabar. Ya, jadi kita nanti bisa pernah dengar pelajaran ini, kita bisa tahu, oh ini bagiannya bukan bagian bukan bagian bagaimana cara menetapkannya dengan akal, bukan. Ada kadang-kadang mengetahui kebenaran dengan juga kabar yang baik. Juga kita tidak menolak itu nggak masuk akal, enggak. Kita udah bisa bedakan mana yang masuk akal dan tidak masuk akal. Kalau belum paham nanti diulang-ulang nanti di rekaman. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan jelas. Demikian, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.